Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sunyi Memanggil, tempat di mana kisah-kisah yang terkubur kembali bangkit dalam kegelapan malam. Sebelum cerita dimulai, pastikan kalian sudah menekan tombol like, tulis komentar kalian di bawah tentang kejadian paling menyeramkan yang pernah kalian alami. Dan jangan lupa subscribe channel Sunyi Memanggil, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor yang akan terus memanggil kalian setiap malam. Karena malam ini, sunyi, tidak lagi sepi. Pernahkah kamu mendengar tentang sebuah rumah yang membuka pintu ke dunia lain hanya demi kekayaan, lalu harus menutupnya dengan nyawa dan penyesalan? Malam terakhir Ramadan itu, suara dari lantai dapur berkata, "Kami masih ada." Apa yang sebenarnya ditanam Pak Wiryo di halaman rumahnya hingga semua teror berhenti seketika? Jangan kemana-mana, karena kisah ini tidak berakhir dengan kematian, tapi dengan rahasia yang lebih mengerikan. Jam dinding menunjukkan angka 3+1/4. Udara dini hari merayap seperti kabut dingin yang menyelinap ke tulang. Di dapur rumah kayu milik Pak Wiryo, bunyi sendok beradu dengan piring terdengar pelan, seolah takut membangunkan sesuatu yang tertidur di sudut gelap. Lampu minyak menggantung di langit-langit, cahayanya goyah seperti napas orang tua yang menahan tangis. Ibu Ratna mengaduk sayur bening dengan tangan gemetar. Setiap gerakan terasa seperti mengusik ruang kosong yang tak kasat mata. Bau nasi hangat bercampur dengan aroma tanah basah yang tiba-tiba muncul tanpa sebab. Padahal hujan sudah berhenti sejak petang. Kehadiran bau itu mirip pesan tak tertulis. Sesuatu telah masuk tanpa diundang. Anak bungsu mereka, Raka, duduk di bangku kayu sambil memeluk lutut. Matanya menatap bawah meja, tempat bayangan berkumpul seperti semut hitam mengitari gula. Raka tak berbicara, ia hanya menunjuk dengan jari kecilnya. Bibirnya bergetar, namun suara tertelan oleh dingin. "Jangan mengada-ada," ucap Pak Wiryo sambil menuang air ke gelas. Namun tangannya berhenti ketika permukaan air beriak sendiri, seolah disentuh jari tak terlihat. Gelas itu kemudian jatuh, pecah menjadi serpihan yang memantulkan cahaya lampu seperti mata 1000 makhluk kecil. Angin berdesir dari arah pintu belakang. Daun pisang di halaman bergetar, padahal tak ada hembusan kuat. Suara langkah terdengar, ringan, cepat, seperti kaki bocah berlari mengejar kelereng. Bunyi itu berputar mengelilingi dapur, lalu berhenti tepat di dekat lumbung beras. Tutup kayu berdecit perlahan, dan butiran putih tumpah ke lantai, membentuk jejak menuju sudut gelap. Ibu Ratna menutup mulut, nafasnya pendek. Ketakutan tumbuh seperti jamur di musim hujan, cepat dan tak bisa dicegah. Pak Wiryo meraih senter. Cahaya dipancarkan ke bawah meja. Tidak ada siapapun, hanya noda lumpur kecil, seukuran telapak tangan anak balita, menempel di lantai. Jejak itu mengarah ke tembok, lalu menghilang begitu saja, seolah diserap oleh dinding. "Raka, kamu lihat apa?" tanya Pak Wiryo, suaranya berusaha terdengar biasa. "Ada yang minta nasi," jawab bocah itu lirih. Kepalanya licin, matanya kosong, dia ketawa. Kalimat itu jatuh seperti batu ke dalam sumur. Tidak bersuara, namun dalamnya terasa sampai dada. Suara sendok kembali berbunyi, padahal semua orang diam. Peralatan makan bergerak sendiri, berputar perlahan lalu berhenti di depan piring Raka. Nasi di panci berkurang setengah tanpa ada tangan yang mengambil. Kejadian itu seperti jam pasir yang dibalik oleh makhluk tak bernama. Waktu tetap berjalan, tetapi aturan dunia berubah. Pak Wiryo teringat cerita lama dari almarhum ayahnya tentang perjanjian gelap yang dibuat ketika ladang gagal panen, tentang makhluk kecil yang diberi minyak wangi dan mainan agar mau bekerja mencuri rezeki orang lain. Kisah itu dulu hanya dongeng sebelum tidur. Sekarang, dongeng berdiri di dapurnya. Tiba-tiba terdengar tawa pelan dari atas lemari. Bukan suara dewasa, bukan pula jeritan bayi.
Tawa itu seperti kaleng kosong dipukul sendok, nyaring namun hampa. Lampu minak bergoyang keras, lalu hampir padam. Bayangan di dinding membesar, menyerupai tubuh mungil dengan kepala bundar dan jari panjang. Ibu Ratna jatuh berlutut, bibirnya komat kamit membaca doa. Suara azan dari masjid jauh terdengar sayup, terhalang oleh angin malam. Azan itu bagai tali tipis yang berusaha menarik mereka keluar dari lubang gelap. Namun sebelum kalimat pertama selesai, piring di meja terlempar, menghantam tembok dan pecah menjadi dua. Pak Wiryo berdiri di tengah dapur seperti patung kayu yang dilupakan pemahat. Ingatannya terlempar ke masa lalu. Malam ketika ia meminjam uang kepada seorang lelaki asing di pasar malam. Lelaki yang memberi syarat tanpa tertulis. Tidak ada tanda tangan, hanya senyum dan botol kecil berisi minyak berbau kemenyan. Saat itu, kesulitan ekonomi menutup mata nurani. Sekarang, bayarnya datang saat sahur. Langkah kecil kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. Raka menutup telinga. Dari sudut dapur muncul bayangan mungil, bergerak seperti kabut yang diberi bentuk. Tidak jelas wajahnya, tetapi bau tanah semakin kuat. Bayangan itu mengangkat sesuatu dari lantai, sebutir nasi yang jatuh. Ia tertawa, lalu menghilang melalui celah pintu. Suasana hening, hanya suara jam berdetak. Setiap detik terasa seperti tetes air di batu, lama-lama melubangi hati. Sahur mereka berakhir tanpa makan. Nasi tersisa berubah dingin. Ketakutan menggantikan rasa lapar. Di luar, ayam jantan berkokok. Pagi datang seperti tamu yang tak tahu ada tragedi di dalam rumah. Pak Wiryo menatap tangan sendiri. Ia sadar, gangguan ini bukan sekedar teror, melainkan tanda penagihan. Seperti utang yang tumbuh bunga, perjanjian lama menuntut korban baru. Babak awal malam itu mengajarkan satu hal. Ketika rezeki dicari melalui jalan gelap, maka terang akan pergi pelan-pelan. Dan sahur yang seharusnya menjadi penguat iman, berubah menjadi pintu pertama menuju kutukan yang belum selesai. Pagi datang tanpa membawa kelegaan. Cahaya matahari hanya menyentuh halaman, tidak sanggup masuk ke ruang batin Pak Wiryo. Tubuhnya bergerak seperti boneka kayu yang ditarik benang. Setiap langkah terasa berat, seolah lantai berubah menjadi lumpur yang menelan telapak kaki perlahan. Raka masih diam di sudut kamar, matanya kosong, seperti jendela rumah yang ditinggal penghuninya. Ibu Ratna mencoba menenangkan dengan segelas teh hangat, namun cairan itu bergetar di tangannya sendiri. Ketakutan tidak pergi bersama Fajar. Ia justru duduk di antara mereka, menjadi tamu tak diundang yang menunggu malam berikutnya. Pak Wiryo keluar menuju sumur. Air ditimba perlahan. Pantulan wajahnya tampak berbeda. Kerut di dahi menyerupai retakan tembok tua. Ia teringat masa sulit bertahun lalu ketika utang menumpuk seperti batu di punggung. Saat itu seorang lelaki berjaket hitam menghampirinya di pasar malam. Suaranya halus seperti asap rokok, tetapi isinya seperti paku yang ditancapkan ke nurani. "Kalau mau cepat kaya, pelihara saja yang kecil," kata lelaki itu dulu. Tidak ada nama, tidak ada alamat, hanya botol kecil berisi minyak wangi dan sebuah kalimat. "Beri makan saat malam lapar." Kalimat itu dulu dianggap kiasan. Kini maknanya menjadi nyata seperti pisau di hadapan mata. Siang berlalu dengan langkah lambat. Rumah terasa sempit meski pintu terbuka lebar. Setiap bunyi angin membuat jantung melompat. Menjelang sore, Pak Wiryo mendatangi rumah Mbah Karto, orang tua yang dikenal memahami hal-hal tak kasat mata. Rumah itu berdiri di pinggir sawah, dikelilingi pohon bambu yang berdesis seperti bisikan rahasia. Mbah Karto mendengar cerita tanpa memotong. Matanya terpejam, tangannya meraba tasbih kayu yang warnanya telah pudar. "Itu bukan gangguan biasa," ucapnya akhirnya. "Itu penagih janji. Kau membuka pintu, sekarang ia ingin masuk lebih dalam." Pak Wiryo menunduk, tenggorokannya kering. Apa yang harus saya lakukan? Putuskan ikatan, tapi yang terikat tak mau dilepas. Ia sudah merasakan dunia manusia, seperti tikus yang menemukan gudang padi. Ia akan kembali. Mbah Karto memberi sebungkus garam kasar dan selembar kain putih.
Taburkan di sudut dapur sebelum malam. Jangan biarkan anak kecil sendirian. Dan jangan menjawab jika ada yang mengetuk. Langit berubah jingga saat Pak Wiryo pulang. Suasana rumah sunyi, terlalu sunyi. Ibu Ratna sudah menutup semua jendela. Raka memeluk bantal, seolah itu perisai dari dunia lain. Waktu sahur mendekat. Jam dinding berdetak seperti jantung kedua yang mengingatkan bahwa peristiwa kemarin belum selesai. Garam ditabur di setiap sudut dapur. Kain putih digantung di pintu belakang. Lampu minyak dinyalakan lebih terang. Namun ketenangan hanya bertahan sebentar. Bau tanah kembali hadir, lebih pekat, seperti kuburan yang dibuka paksa. Sendok bergetar sendiri. Air di kendi beriak tanpa disentuh. Dari langit-langit terdengar suara gesekan, mirip kuku menggaruk papan. Ketukan kecil muncul di pintu belakang. Pelan, teratur, bukan seperti orang dewasa, lebih seperti mainan yang dipukul-pukul. "Bukakan, aku lapar." Suara itu lirih tetapi jelas. Ibu Ratna menutup telinga Raka. Pak Wiryo berdiri mematung. Ingatan tentang pesan Mbah Karto terngiang. Jangan menjawab. Ketukan berubah menjadi tawa. Garam di lantai bergerak, terseret seperti pasir ditiup angin. Dari celah pintu muncul bayangan bundar. Tingginya hanya setinggi bangku kecil. Kain putih di pintu terbakar sendiri. Api kecil menjalar tanpa asap. Makhluk itu masuk. Wujudnya kabur, tetapi matanya menyala seperti bara. Di tangannya ada sebutir nasi hitam. "Dulu kau janji," katanya. "Sekarang aku minta lebih." Lemari terbuka, uang kertas beterbangan seperti daun kering. Raka menangis. Ibu Ratna jatuh terduduk. Pak Wiryo melangkah maju. Suaranya pecah. "Cukup, ambil aku saja. Jangan ganggu keluargaku." Makhluk itu tertawa. Tawa itu seperti pecahan kaca yang dilempar ke lantai. "Bukan tubuhmu yang aku mau," katanya. "Aku mau yang kecil. Ia lebih ringan." Raka menjerit. Suara itu menembus dada seperti paku panjang. Lampu padam. Gelap menyelimuti dapur. Dalam kegelapan, Pak Wiryo merasakan hawa dingin menyentuh lengannya. Ia memeluk Raka erat. Mulutnya mengucap doa dengan terbata-bata. Waktu berjalan seperti siput membawa beban dunia. Tiba-tiba terdengar suara ayam jantan. Cahaya tipis masuk melalui celah jendela. Makhluk itu mundur perlahan. Tubuhnya seperti asap tersedot ke lantai. Sebelum hilang, ia berbisik, "Besok aku kembali. Janjimu belum lunas." Sunyi datang lagi, namun bukan sunyi yang menenangkan. Ia seperti danau tanpa dasar, memantulkan wajah mereka yang penuh luka batin. Pak Wiryo memeluk anaknya sambil menangis. Ia sadar, kesalahan masa lalu tidak bisa ditutup dengan doa semalam. Perjanjian itu seperti rantai karat, semakin ditarik semakin melukai tangan. Di luar, fajar muncul perlahan. Cahaya itu tidak menghapus jejak kegelapan, hanya menunjukkan betapa panjang bayangan yang akan mereka hadapi. Sahur kedua berubah menjadi tanda bahwa malam berikutnya akan lebih haus dan penagih janji tidak akan berhenti sampai mendapatkan pengganti. Dan di sudut dapur, sisa garam membentuk lingkaran yang retak, seperti simbol perlindungan yang mulai runtuh. Siang bergeser perlahan, seperti bayangan pohon mengikuti matahari. Rumah Pak Wiryo terasa asing, walau dindingnya sama. Udara di dalam tidak bergerak, seakan enggan membawa napas keluar. Raka duduk di dekat jendela, memandangi halaman kosong dengan mata yang kehilangan kilau kanak-kanak. Ibu Ratna mengusap rambutnya, namun sentuhan itu tidak menghapus ketegangan yang mengendap seperti debu lama. Pak Wiryo memutuskan kembali menemui Mbah Karto. Kakinya melangkah cepat, tetapi pikirannya tertinggal di rumah. Ia merasa seperti perahu tanpa dayung, terombang-ambing di sungai gelap. Ketika tiba, lelaki tua itu sudah menunggu di beranda, seolah mengetahui kedatangannya sebelum pintu diketuk. "Makhluk itu sudah memilih," ujar Mbah Karto tanpa salam. "Jika tidak dihentikan, ia akan datang setiap malam hingga ada yang ikut dengannya." Pak Wiryo menelan ludah. "Bagaimana cara memutusnya?" "Bukan dengan lari," jawab Mbah Karto. "Ikatan itu seperti tali yang dililitkan sendiri, harus dilepas dengan tangan yang sama."
Ia menyerahkan sebuah bungkusan kain coklat. Di dalamnya terdapat abu kering, serpihan kayu, serta minyak berbau getir. Ini bukan senjata, ini pengingat. Kau harus menghadapi sumbernya. Sumber itu ada di belakang rumah Pak Wiryo, gudang tua peninggalan ayahnya, tempat yang selama ini dikunci rapat. Konon, di sanalah perjanjian dahulu dilakukan. Gudang itu bagaikan luka yang ditutup kain tipis, terlihat sembuh namun bernanah di dalam. Menjelang senja, Pak Wiryo membuka pintu gudang. Bau apak menyeruak. Di sudut ruangan terdapat kendi tanah liat, ditutup kain merah yang sudah pudar. Hatinya bergetar. Ia teringat malam ketika menaruh minyak wangi dan mainan kecil di sana. Saat itu, ia merasa seperti orang menanam benih di tanah gersang, berharap panen cepat. Kini yang tumbuh adalah duri. Ia membawa kendi itu ke dapur. Ibu Ratna menatap dengan wajah pucat. Raka bersembunyi di balik pintu kamar. Tidak ada kata yang mampu menjelaskan perasaan mereka, hanya detak jam yang menjadi saksi. Malam turun seperti tirai berat. Waktu sahur mendekat. Lampu minyak dinyalakan. Abu dari bungkusan bakato ditabur membentuk lingkaran di lantai. Kendi diletakkan di tengah. Udara berubah dingin, seperti ruang tanpa matahari. Bau tanah kembali datang, lebih tajam. Dari arah pintu belakang terdengar suara langkah kecil. Kali ini tidak ragu, tidak bersembunyi. Ketukan terdengar 3 kali, lalu pintu terbuka sendiri. Makhluk itu muncul, jelas bentuknya. Tubuh minyil, kepala licin, mata hitam tanpa putih, bibir tersenyum terlalu lebar. "Aku datang menjemput," katanya. Suaranya seperti air mengalir di pipa rusak. Pak Wiryo berdiri di depan lingkaran abu. "Ambil yang kau mau dariku, jangan sentuh anakku." Makhluk itu mendekat, kakinya tidak menyentuh lantai. Di belakangnya bayangan bergerak seperti asap hidup. "Perjanjian bukan milikmu seorang. Darahmu membuka pintu, darah keturunanmu adalah harga." Raka menangis, Ibu Ratna memeluknya. Tangisan itu seperti lonceng yang memanggil kegelapan lebih dekat. Pak Wiryo mengambil kendi, tangannya gemetar. "Ini sumbermu, aku kembalikan." Ia melempar kendi ke lantai. Bunyi pecah terdengar nyaring. Di dalamnya keluar cairan hitam, meresap ke tanah seperti tinta di kertas basah. Makhluk itu menjerit. Suaranya membuat telinga berdengung, dinding bergetar, lampu hampir padam. "Jika kau hancurkan rumahku, aku ambil gantinya," teriaknya. Ia melesat ke arah Raka. Pak Wiryo melompat, memeluk anaknya. Tubuhnya terasa dingin ketika disentuh makhluk itu, seperti memeluk es di tengah malam. Dalam kepanikan, Pak Wiryo mengingat abu di lantai. Ia mengusapkannya ke tangan, lalu mengangkat anaknya tinggi-tinggi melewati lingkaran. Makhluk itu berhenti di batas abu, seperti anjing yang terhalang tali. "Pergilah," teriak Pak Wiryo. "Aku lepaskan ikatan ini." Makhluk itu menatap lama, matanya berubah suram. "Aku akan kembali jika kau goyah." Lalu tubuhnya pecah menjadi asap hitam, tersedot ke tanah bersama cairan dari kendi. Bau tanah perlahan memudar. Hening datang, berat namun nyata. Ibu Ratna menangis tanpa suara. Raka pingsan di pelukan ayahnya. Pak Wiryo berlutut, tenaganya habis seperti lilin yang meleleh hingga dasar. Ketika ayam berkokok, cahaya pagi masuk ke dapur. Lingkaran abu runtuh, menyisahkan noda hitam di lantai. Gudang di belakang rumah terbakar sendiri. Api kecil menjilak kayu tua tanpa asap tebal. Tidak ada tetangga yang melihat, seolah peristiwa itu hanya milik keluarga tersebut. Namun ketenangan tidak sepenuhnya kembali. Pak Wiryo tahu makhluk itu tidak benar-benar mati. Ia hanya diputus jalannya. Seperti sungai yang dibendung, air masih ada di hulu. Bab ini menutup dengan satu kesadaran. Kesalahan tidak bisa dihapus, hanya bisa dihadapi. Seperti orang menanam racun di ladang sendiri, panen pertama mungkin manis, tetapi musim berikutnya membawa penyakit. Dan di dalam rumah itu, setiap sahur berikutnya akan selalu diiringi doa panjang, agar kegelapan tidak menemukan celah baru untuk masuk. Pagi setelah peristiwa itu terasa ganjil. Matahari muncul seperti biasa, tetapi sinarnya seolah berhenti di ambang pintu.
Cahaya tidak masuk sepenuhnya ke ruang dapur, hanya menempel di lantai seperti tamu ragu-ragu. Raka terbangun dengan tubuh lemah. Matanya memandang sekeliling, mencari sesuatu yang tidak terlihat. Ibu Ratna menyuapinya air hangat, namun tangan anak itu masih gemetar, seolah dingin belum mau pergi dari tulangnya. Pak Wiryo duduk di kursi dekat jendela, wajahnya pucat, seperti kertas yang kehilangan tinta. Ia merasa kemenangan semalam hanya seperti mengusir asap dengan kipas, hilang sebentar, lalu kembali dengan bau yang sama. Gudang di belakang rumah tinggal rangka hitam, kayunya hangus seperti tulang tua. Tidak ada suara burung mendekat. Halaman sunyi, mirip ladang yang baru ditinggal hujan racun. Siang bergerak lambat, angin membawa bisikan dari arah bambu. Setiap suara kecil terasa besar, setiap bayangan tampak seperti makhluk yang belum benar-benar pergi. Raka tidak mau keluar kamar. Ia berkata melihat sesuatu duduk di atas atap, menatapnya tanpa berkedip. Ibu Ratna menutup jendela, tetapi rasa takut tetap menyelinap seperti air lewat celah batu. Sore hari, Mbah Karto datang tanpa dipanggil. Langkahnya berat, matanya menatap dapur yang masih menyisakan noda hitam. Ikatan sudah dilukai, ucapnya pelan. Namun luka yang terbuka bisa mengundang makhluk lain. Jangan anggap semuanya selesai. Pak Wiryo menunduk. Apalagi yang harus saya lakukan? Jaga hati, jangan goyah. Yang kecil tadi bukan satu-satunya. Ada yang lebih tua menunggu di balik pintu. Ucapan itu jatuh seperti biji pahit di tanah basah. Ibu Ratna menggenggam tangan suaminya. Raka memeluk lutut seperti burung kecil berlindung dari badai. Malam turun perlahan. Jam mendekati waktu sahur. Mereka tidak menyiapkan makanan banyak, hanya air dan roti kering. Lampu minyak menyala redup. Abu sisa ritual masih terlihat seperti bekas lingkaran patah. Pak Wiryo membaca doa dengan suara rendah. Kata-katanya mengalir seperti sungai kecil mencari laut. Udara berubah dingin. Bau tanah muncul lagi, namun lebih samar. Dari luar terdengar suara gesekan, seperti kayu tua diseret di tanah. Tidak ada ketukan, tidak ada tawa, hanya sunyi yang terlalu tebal. Raka tiba-tiba berdiri. Ayah, dia ada di cermin. Pak Wiryo menoleh. Di permukaan kaca dapur, terlihat bayangan kecil berdiri di belakang mereka. Tidak bergerak, tidak bersuara, hanya menatap, seperti lukisan yang hidup tanpa warna. Ibu Ratna menutup mata. Nafasnya tersendat. Pak Wiryo melangkah perlahan mendekati cermin. Bayangan itu tetap ada, walau tubuh mereka tidak bergerak. Ia mengangkat tangan. Bayangan juga mengangkat tangan, tetapi jarinya lebih panjang, seperti ranting kering. Pergi, bisik Pak Wiryo. Jalanmu sudah tertutup. Bayangan itu tersenyum, senyum tanpa gigi, tanpa bibir. Lalu cermin retak perlahan, membentuk garis seperti jaring laba-laba. Retakan itu bukan sekedar pecah kaca, ia seperti membuka jalan ke ruang lain. Dari dalam retakan keluar suara banyak langkah kecil, bercampur dengan tawa tipis. Ibu Ratna menggenggam tangan suaminya. Raka memeluk lutut, seperti burung kecil berlindung dari badai. Retakan berhenti melebar. Bayangan di cermin memudar, seperti gambar yang dihapus hujan. Suara langkah menghilang satu persatu. Lampu minyak berkedip lalu stabil kembali. Hening datang, namun hening itu tidak bersih. Ia membawa rasa diawasi. Pak Wiryo menurunkan kain putih. Cermin kini buram, tidak memantulkan wajah dengan jelas, seolah rumah itu menolak melihat dirinya sendiri. Raka menangis pelan. Dia bilang belum selesai. Ibu Ratna mengelus rambut anaknya. Air mata jatuh tanpa suara. Pak Wiryo duduk di lantai. Tenaganya habis seperti sumur kering. Ia sadar perjanjian lama bukan sekedar ikatan satu makhluk. Ia seperti lubang yang dibuka di dunia mereka, dan lubang itu menarik banyak kegelapan. Ayam berkokok. Fajar muncul lagi, seperti lampu kecil di ujung lorong panjang. Cahaya masuk melalui celah jendela, menyentuh lantai dapur yang penuh bekas retakan. Tidak ada tanda makhluk itu, namun udara masih menyimpan bau tanah tipis. Mbah Karto benar, yang pergi hanya satu, yang menunggu masih banyak. Kesalahan lama seperti akar pohon besar, walau batang ditebang, akar tetap mencari air di bawah tanah. Bab ini berakhir dengan kesadaran pahit, melawan satu bayangan bukan berarti menutup malam. Mereka harus menyiapkan diri menghadapi yang lebih tua,
lebih gelap, dan lebih haus. Sahur berikutnya bukan lagi sekedar waktu makan, melainkan batas antara dua dunia. Dan di dalam rumah itu, setiap detik sebelum fajar akan selalu terasa seperti berjalan di atas tali tipis antara terang dan jurang yang menganga. Hari berjalan seperti roda yang oleng. Rumah Pak Wiryo tidak lagi terasa sebagai tempat berlindung, melainkan seperti perahu rapuh di tengah laut hitam. Raka semakin sering terdiam, seolah suaranya disimpan untuk dunia lain. Ibu Ratna menyapu lantai berkali-kali, padahal tidak ada kotoran. Gerakan itu seperti usaha menghapus jejak yang tidak terlihat. Pak Wiryo memandang bekas gudang yang hangus. Tanah di sana retak membentuk garis melingkar, mirip luka yang belum sembuh. Ia merasa sesuatu bergerak di bawah permukaan, seperti ular besar tidur di pasir panas. Setiap langkah mendekat membuat dadanya sesak. Sore itu, Mbah Karto kembali. Kali ini membawa kendi kecil berisi air bening dan beberapa potong bambu tua. Yang muncul semalam bukan penagih pertama, katanya. Itu hanya penjaga pintu. Di bawah tanah ada yang lebih lapar. Pak Wiryo menghela napas panjang. Apa maksudnya? Perjanjian lama mengundang banyak makhluk, seperti bangkai di hutan memanggil serangga. Yang kecil sudah pergi, tetapi yang besar baru mencium baunya. Air dalam kendi dipercikan ke bekas lingkaran abu. Tanah berdesis seperti disiram besi panas. Angin berputar pelan, membawa bau anyir yang tidak berasal dari dapur. Malam datang lebih cepat. Langit gelap tanpa bintang. Waktu sahur terasa seperti menunggu sidang hukuman. Tidak ada makanan yang disiapkan. Mereka duduk melingkar, membaca doa dengan suara rendah. Lampu minyak menyala pucat. Bayangannya menari di dinding seperti tokoh wayang tanpa dalang. Dari arah tanah bekas gudang, terdengar bunyi retakan. Bukan langkah kecil lagi, melainkan suara berat, seperti batu digeser oleh tangan raksasa. Lantai dapur bergetar halus, gelas di meja bergoyang, lalu berhenti. Raka memeluk Ibu Ratna. "Ayah, bumi bernafas." Kalimat itu membuat bulu kudut berdiri. Pak Wiryo melangkah keluar. Di halaman, tanah terbelah perlahan. Dari celah itu muncul asap hitam. Udara berubah dingin seperti ruangan tanpa jendela. Sesuatu bangkit dari dalam, bukan bertubuh kecil, melainkan tinggi, kurus, dengan tangan panjang menjuntai seperti akar pohon tua. Matanya tidak terlihat, hanya dua lubang gelap yang menelan cahaya. Suaranya berat seperti batu jatuh ke sumur dalam. "Kau membuka jalan, kini aku datang menagih." Pak Wiryo berdiri kaku. Kakinya ingin lari, tetapi pikirannya menahan. Ia merasa seperti berdiri di depan ombak besar tanpa perahu. "Aku sudah memutus ikatan," katanya. Makhluk itu tertawa pelan. Tanah di sekitarnya bergetar. "Ikatanmu hanya satu simpul. Di bawah ada banyak simpul lain. Kau memberi makan satu, kau memanggil semua." Ibu Ratna keluar sambil membawa Raka. Air matanya jatuh seperti hujan kecil. Mbah Karto berdiri di samping Pak Wiryo, menancapkan bambu ke tanah membentuk tanda silang. "Jangan melangkah lebih dekat," teriak Mbah Karto. "Ini rumah manusia." Makhluk itu mengangkat tangannya. Bayangan memanjang hingga menutupi cahaya lampu. Rumah ini dibangun di atas janji. Janji adalah pintu. Angin berputar kencang, debu berterbangan. Raka menjerit. Tanah kembali merekah, seolah hendak menelan halaman. Pak Wiryo teringat semua kesalahan. Uang yang datang cepat, senyum palsu di pasar, botol minyak yang ia simpan seperti harta. Semua itu seperti mata rantai yang kini menariknya ke jurang. Ia maju selangkah. "Jika kau mau tumbal, ambil aku. Jangan sentuh mereka." Makhluk itu menunduk, wajahnya mendekat. Bau tanah busuk menusuk hidung. Raka menangis keras. Suara itu seperti lonceng memecah malam. Mbah Karto menaburkan air kendi ke arah makhluk tersebut. Asap mengepul. Makhluk itu mundur setengah langkah, namun tidak hilang. "Air ini hanya membuatku lapar," katanya.
Pak Wiryo memeluk Raka. Dadanya terasa seperti disayat angin dingin. Dalam kepanikan, ia teringat satu pesan Mbah Karto. Hadapi sumbernya. Ia berlari ke bekas gudang, menggali tanah dengan tangan kosong. Jari-jarinya berdarah, tetapi ia tidak berhenti. Ia menemukan kain merah lama yang dulu menutup kendi. Kain itu basah oleh cairan hitam. Pak Wiryo mengangkat kain merah tersebut ke arah makhluk itu. Aku kembalikan semuanya. Ambil ini, tutup pintumu. Makhluk itu berhenti bergerak. Lubang matanya memandang kain itu lama. Udara menjadi hening, seperti dunia menahan nafas. Jika pintu ditutup, kau kehilangan apa yang pernah kau dapat, katanya. Pak Wiryo mengangguk, lebih baik miskin daripada kehilangan anak. Ia melempar kain merah ke celah tanah. Mbah Karto menancapkan bambu terakhir. Cahaya kecil muncul dari tanah, seperti bara disiram air. Celah itu perlahan menutup, makhluk tinggi mengeluarkan suara panjang. Lalu tubuhnya berubah asap dan terserap ke bumi. Angin berhenti. Debu jatuh ke tanah. Halaman kembali diam. Lampu minyak menyala normal. Raka pingsan di pelukan Ibu Ratna. Pak Wiryo berlutut, napasnya terengah-engah seperti orang baru keluar dari air dalam. Fajar datang tanpa suara. Ayam jantan berkokok jauh. Tanah bekas gudang kini rata, seolah tidak pernah terbelah. Namun bekas luka di tangan Pak Wiryo tetap ada, merah dan perih. Mbah Karto menatap langit. Pintu sudah ditutup, tetapi bekasnya tetap tinggal, seperti sumur kering yang masih menyimpan bau air lama. Pak Wiryo memandang rumahnya. Ia merasa seperti orang yang baru kembali dari jurang, membawa tubuh utuh namun jiwa penuh bekas goresan. Sahur hari itu tidak diisi makanan, hanya air mata dan doa panjang. Bab ini berakhir dengan satu pemahaman. Perjanjian gelap bukan sekedar mengundang satu makhluk, melainkan membuka jalan bagi yang lebih tua dan lebih haus. Dan menutup pintu itu memerlukan keberanian yang lebih besar daripada saat membukanya. Seperti orang yang memadamkan api dengan tangan sendiri. Luka akan tersisa, tetapi rumah masih berdiri. Pagi itu tidak membawa ketenangan. Setelah tanah kembali rata dan asap hitam lenyap, rumah Pak Wiryo tetap terasa seperti ruang yang pernah dilewati badai. Udara bersih, namun bau lembab masih menempel di dinding, seperti ingatan yang enggan pergi. Raka tidur sepanjang siang, wajahnya pucat, nafasnya pendek. Ibu Ratna duduk di samping ranjang, memegang tangan anaknya seolah takut jari kecil itu akan hilang bila dilepas. Pak Wiryo keluar ke halaman. Bekas tanah retak sudah tertutup, tetapi rumput di sekitarnya menguning. Ia merasa seperti orang yang berhasil keluar dari hutan, tetapi jejak duri masih menancap di kaki. Setiap langkah mengingatkan bahwa peristiwa semalam bukan mimpi. Menjelang sore, Raka terbangun. Matanya menatap kosong ke langit-langit. "Ayah, yang tinggi itu masih ada," bisiknya. Pak Wiryo tersentak. "Kamu melihat apa?" "Bukan di luar, di dalam kepalaku." Dia berdiri seperti bayangan pohon tanpa daun. Ibu Ratna menutup mulutnya. Kata-kata itu jatuh seperti hujan di atas tanah kering, membuat retak yang baru mulai tertutup terbuka kembali. Malam datang perlahan. Mereka tidak menunggu sahur dengan rasa lapar, melainkan dengan jantung yang berdetak cepat. Lampu minyak dinyalakan lebih awal, doa dibaca lebih lama. Namun ketenangan hanya seperti jaring tipis di depan ombak besar. Sekitar pukul 3, udara berubah dingin. Bukan dingin malam biasa, melainkan dingin yang merayap dari lantai ke tulang. Cermin yang retak sejak malam sebelumnya kembali menunjukkan bayangan aneh. Bukan makhluk kecil, bukan pula yang tinggi, tetapi bentuk samar menyerupai anak Raka sendiri. Raka berdiri mendekati cermin. "Kenapa aku ada di sana?" tanyanya. Bayangan di kaca tersenyum, namun senyum itu tidak mengikuti gerak wajah Raka. Bibirnya terlalu panjang, matanya kosong seperti sumur kering. Pak Wiryo menarik Raka menjauh. "Jangan lihat." Namun suara lain terdengar dari sudut dapur, pelan dan berat. "Jejak tidak bisa dihapus, hanya disembunyikan."
Dari lantai muncul bayangan besar tanpa tubuh jelas, hanya bentuk gelap yang bergerak seperti asap kental. Tidak menyerang, hanya berdiri di tengah ruangan. Kehadirannya seperti awan hitam di atas ladang siap hujan racun. Mbah Karto muncul dari pintu depan. Entah bagaimana ia tahu malam itu akan datang sesuatu. "Ia tidak mengambil anakmu," ucapnya. "Ia meninggalkan tanda." Pak Wiryo menatap bingung. "Tanda apa?" "Bayangan itu masuk ke ingatan bocahmu. Ia menanam rasa takut. Dari takut, ia bisa hidup lagi." Makhluk gelap bergerak pelan mendekati Raka, tidak menyentuh, hanya mengelilingi, seperti serigala mengitari anak kambing. Suaranya terdengar di dalam kepala mereka, bukan di telinga. Takut adalah pintu, dan pintu selalu bisa dibuka ulang. Raka menutup mata, tubuhnya gemetar. Pak Wiryo memeluknya erat. Ibu Ratna menangis sambil membaca doa. Mbah Karto menaburkan abu ke udara. Abu itu melayang seperti salju kelabu. Bayangan besar mundur sedikit, tetapi tidak hilang. Ia seperti noda pada kain putih, semakin digosok justru menyebar. "Ini bukan pertempuran tubuh," kata Mbah Karto. "Ini pertempuran ingatan." Pak Wiryo teringat semua janji masa lalu, semua uang yang datang tanpa usaha, semua malam ia menutup mata dari rasa bersalah. Ia sadar bayangan ini tumbuh dari rasa takut yang diwariskan, seperti benih pahit yang jatuh ke tanah anaknya. Ia berlutut di depan Raka. "Maafkan ayah." Air mata jatuh ke lantai. Kata maaf itu seperti batu kecil dilempar ke danau gelap. Tidak langsung mengeringkan air, tetapi membuat riak yang menyebar. Bayangan besar bergetar, bentuknya mulai kabur, suaranya berubah parau. "Takut adalah milikku." Pak Wiryo menggeleng. "Tidak, ia milik kami, dan kami tidak akan memberinya makan." Mbah Karto mengangkat bambu kecil yang tersisa. Ia menancapkannya di tengah dapur. Bayangan tidak bisa hidup tanpa tuan rumah. Jika hati ditutup, ia akan lapar. Raka membuka mata. Ia melihat bayangan itu mengecil, seperti asap tersedot ke dalam bambu. Suara berat menghilang, diganti dengan kesunyian yang panjang. Lampu minyak kembali stabil. Cermin hanya memantulkan wajah mereka yang lelah. Tidak ada senyum aneh, tidak ada mata kosong. Raka jatuh tidur di pelukan ibunya. Nafasnya lebih tenang. Pak Wiryo duduk di lantai, bersandar ke dinding. Tubuhnya gemetar, tetapi bukan karena dingin, melainkan karena sadar betapa dekat ia kehilangan segalanya. Fajar datang pelan. Cahaya masuk ke dapur seperti air mengisi gelas kosong. Abu di lantai membentuk garis tipis, lalu hilang tertiup angin pagi. Mbah Karto bersiap pergi. "Bayangan itu tidak mati," katanya. "Ia hanya tidak punya tempat lagi di rumah ini. Tetapi ingatan Raka harus dijaga. Jangan biarkan takut tumbuh lagi." Pak Wiryo mengangguk. "Apa yang harus kami lakukan?" "Isi rumah dengan hal baik, tawa, doa, kerja jujur, seperti mengganti tanah beracun dengan tanah baru." Ketika matahari naik, rumah itu terasa berbeda. Tidak sepenuhnya bersih, tetapi lebih ringan. Seperti paru-paru yang baru belajar bernafas setelah lama terendam asap. Bab ini menutup dengan satu kenyataan pahit sekaligus harapan kecil. Makhluk dari kegelapan tidak selalu datang membawa kuku dan taring. Kadang ia datang sebagai bayangan di dalam pikiran. Dan melawannya bukan dengan senjata, melainkan dengan keberanian mengakui kesalahan, serta tekad untuk tidak mengulang jalan gelap. Sahur berikutnya tidak lagi diwarnai suara langkah kecil atau retakan tanah. Hanya bunyi sendok, detak jam, dan rasa nafas keluarga yang masih gemetar, namun hidup. Seperti kapal yang lolos dari badai, layar mereka robek, tetapi arah pulang masih terlihat. Hari-hari setelah bayangan itu menghilang berjalan seperti orang pincang yang belajar melangkah lagi. Rumah Pak Wiryo tidak lagi bergetar saat malam turun, tetapi udara masih menyimpan sisa ketegangan, seperti bau asap setelah kebakaran padam. Raka mulai mau keluar kamar, namun langkahnya selalu ragu, seolah lantai bisa berubah menjadi lubang kapan saja.
Ibu Ratna menjemur pakaian lebih lama dari biasanya, berharap sinar matahari menghapus sisa dingin yang tertinggal di sudut rumah. Pak Wiryo bekerja di sawah dengan tangan gemetar. Setiap ayunan cangkul seperti mengaduk tanah hatinya sendiri. Ia sadar, bekas perjanjian lama bukan hanya tertinggal di halaman, tetapi juga di pikirannya. Kesalahan itu ibarat paku yang ditanam dalam papan. Walau dicabut, lubangnya tetap ada. Menjelang senja, langit berubah merah tua seperti luka yang belum sembuh. Angin membawa suara aneh dari arah bekas gudang. Bukan langkah, bukan tawa, hanya desis panjang seperti nafas orang yang menahan marah. Raka menutup telinga. "Ayah, malam ini mereka datang lagi," katanya pelan. Pak Wiryo terdiam. Kata-kata itu seperti batu kecil yang memecahkan kaca ketenangan. Ibu Ratna menghentikan pekerjaannya. Jantung mereka berdetak lebih cepat. Saat gelap turun, Mbah Karto datang tanpa diminta. Wajahnya serius. "Ini malam penutup," katanya. "Jika mereka datang, itu yang terakhir. Setelah ini, rumah harus benar-benar dibersihkan." Pak Wiryo mengangguk. Ia menyiapkan air bersih, kain putih, serta lampu minyak. Tidak ada sesajen, tidak ada permintaan, hanya niat untuk mengakhiri. Waktu sahur mendekat. Jam berdetak keras, seperti palu memukul peti kosong. Udara kembali dingin. Dari arah halaman terdengar suara angin berputar, membawa bau tanah yang pernah mereka kenal. Dinding dapur menghitam perlahan, seperti ditimpa bayangan besar. Cermin kembali buram. Dari sudut ruangan muncul sosok kecil, lalu diikuti bayangan tinggi yang pernah muncul sebelumnya. Namun kali ini, keduanya berdiri sejajar, seperti anak dan bayangannya sendiri. "Kami belum selesai." Suara itu terdengar dari dua arah sekaligus. Raka gemetar. Ibu Ratna memeluknya. Pak Wiryo berdiri di depan mereka. Dadanya sesak, tetapi matanya tidak lagi lari. Ia merasa seperti berdiri di depan sungai deras tanpa jembatan, hanya tekad yang menjadi pijakan. "Kalian tidak punya tempat di sini lagi," ucapnya. "Jalan kalian sudah tertutup." Makhluk kecil tertawa. Bayangan besar bergerak, menyentuh lantai dengan ujung gelapnya. Lantai bergetar halus. Suara seperti batu digesek terdengar di dinding. Mbah Karto maju satu langkah. Ia menaburkan air ke arah makhluk itu. Air jatuh seperti hujan kecil, namun tidak mengusir mereka. Bayangan hanya mengecil sedikit. "Air membersihkan tanah," kata Mbah Karto. "Tapi hati manusia harus membersihkan dirinya sendiri." Pak Wiryo memejamkan mata. Ia mengingat semua malam ketika uang datang tanpa kerja keras, ketika senyum palsu menggantikan rasa syukur. Ia merasa seperti orang yang minum racun sedikit demi sedikit hingga tubuhnya lupa rasa sehat. "Aku salah," katanya keras. "Aku mengundang kalian, aku memberi makan kalian, tapi aku juga yang menutup pintu ini." Bayangan besar mengeluarkan suara panjang. Pintu selalu bisa dibuka lagi. Takut adalah kuncinya. Raka tiba-tiba melangkah maju. Tubuhnya kecil, tetapi suaranya jelas. "Aku tidak takut lagi." Kalimat itu jatuh seperti cahaya di ruang gelap. Bayangan kecil bergetar. Sosok tinggi mundur setengah langkah. Ibu Ratna menangis. Pak Wiryo menatap anaknya dengan mata berkaca. Keberanian itu seperti api kecil di tengah hujan. Rapuh namun nyata. Mbah Karto menancapkan bambu terakhir ke lantai dapur. Jika tidak ada takut, tidak ada pintu. Bayangan mulai pecah seperti asap tertiup angin. Makhluk kecil menjerit, lalu mengecil, berubah menjadi titik hitam yang hilang di lantai. Sosok tinggi berusaha bertahan, namun tubuhnya semakin tipis seperti kain robek. "Kalian akan mengingat kami," suaranya melemah. "Kami akan mengingat kesalahan, bukan kalian." Cahaya lampu minyak tiba-tiba terang. Udara kembali hangat. Dinding dapur menjadi normal. Cermin memantulkan wajah mereka tanpa bayangan aneh. Makhluk itu lenyap. Tidak ada suara, tidak ada bau tanah, hanya detak jam dan nafas keluarga yang tersisa. Raka jatuh terduduk. Ibu Ratna memeluknya erat.
Pak Wiryo berlutut, tangannya gemetar, bukan karena dingin, melainkan karena lega yang bercampur lelah. Mbah Karto menutup mata sejenak, lalu menarik nafas panjang. Ini malam terakhir mereka. Namun ingatan akan tetap ada. Ingatan itu harus dijadikan pagar. Fajar muncul pelan. Cahaya masuk melalui jendela, menyentuh lantai dapur yang kini bersih. Ayam jantan berkokok. Suara itu terdengar seperti tanda dunia kembali berjalan normal. Pak Wiryo keluar rumah. Langit pagi terlihat luas. Ia merasa seperti orang yang baru keluar dari gua setelah lama hidup dalam gelap. Matanya silau, tetapi hatinya ringan. Bab ini berakhir dengan satu pelajaran. Kegelapan tidak selalu pergi karena diusir, tetapi karena tidak lagi diberi tempat. Seperti api tanpa kayu, ia padam sendiri. Sahur terakhir yang penuh teror menjadi awal pagi yang sunyi. Bukan sunyi yang menakutkan, melainkan sunyi seperti sawah sebelum ditanami benih baru. Dan di rumah itu, keluarga kecil tersebut belajar hidup kembali tanpa bayangan, tanpa pintu rahasia, hanya dengan langkah jujur menuju hari yang lebih terang. Hari-hari setelah malam terakhir terasa seperti lembar baru yang masih basah oleh tinta lama. Rumah Pak Wiryo kembali diisi suara sendok dan langkah kaki biasa, tetapi suasana di dalamnya belum sepenuhnya bersih. Ketentraman yang datang mirip air sumur setelah hujan besar. Terlihat jernih di permukaan, namun di dasar masih tersimpan endapan gelap. Raka mulai tertawa lagi, namun tawanya pendek, seperti burung yang baru belajar terbang lalu segera hinggap karena takut jatuh. Ibu Ratna memasak tanpa menoleh ke sudut dapur yang dulu menjadi pintu kegelapan. Ia menghindari melihat cermin. Baginya, kaca bukan lagi alat untuk berkaca, melainkan jendela yang pernah terbuka ke dunia lain. Pak Wiryo bangun lebih pagi. Ia membersihkan halaman, mengganti tanah bekas gudang dengan pasir baru. Setiap sekop yang ia ayunkan terasa seperti menimbun kesalahan lama. Ia sadar, kedamaian bukan hadiah, melainkan tanggung jawab yang harus dijaga. Sore itu, angin membawa bau bunga dari pekarangan tetangga. Langit terlihat cerah, tidak ada tanda gangguan. Namun Raka tiba-tiba berhenti bermain. "Ayah, ada suara di bawah tanah," katanya. Pak Wiryo menoleh cepat. "Suara apa?" "Seperti orang memanggil dari dalam botol." Kalimat itu membuat punggungnya dingin. Ia berusaha tersenyum. Mungkin air di pipa. Namun malam membuktikan bahwa dugaan itu keliru. Saat waktu sahur mendekat, suara gesekan muncul dari arah bekas gudang. Tidak keras, hanya lirih seperti kuku menyentuh batu. Lampu minyak berkedip sekali, lalu stabil. Udara tidak berubah dingin, tetapi terasa berat seperti ruangan tertutup tanpa jendela. Ibu Ratna menutup pintu dapur. Raka memeluk lutut. Pak Wiryo berdiri di tengah ruangan. Jantungnya berdetak seperti genderang perang yang tertahan. Dari lantai muncul garis tipis, retakan kecil yang sebelumnya tidak ada. Retakan itu memanjang perlahan, membentuk lingkaran. Tidak ada asap, tidak ada bau tanah busuk, hanya suara bisik seperti daun kering disapu angin. "Kami tidak pergi," suara itu terdengar jauh. "Kami hanya tidur." Pak Wiryo merasakan tenggorokannya kering. Ia teringat kata Mbah Karto, yang pergi hanyalah tamu, yang tinggal adalah jejak. Jejak itu seperti abu api lama, jika ditiup sedikit, bara bisa hidup kembali. "Pergilah," katanya tegas. "Tidak ada tempat untukmu." Retakan berhenti bergerak, namun bayangan tipis muncul di lantai. Tidak berbentuk tubuh, hanya noda gelap seperti tumpahan air. Noda itu bergerak menuju Raka. Raka menutup mata, tubuhnya gemetar. "Ayah, aku dengar banyak suara." Ibu Ratna menangis. Pak Wiryo melangkah cepat, berdiri di antara noda gelap dan anaknya. Dalam kepanikan, ia teringat pesan terakhir Mbah Karto. Isi rumah dengan yang hidup, bukan dengan ketakutan. Ia menyalakan lampu lebih terang. Ia memanggil Raka dengan suara keras. "Lihat aku, jangan lihat lantai."
Raka membuka mata. Tatapannya bertemu mata ayahnya. Noda gelap berhenti bergerak. Seperti bayangan yang kehilangan matahari, ia memudar perlahan. Namun suara belum hilang. Bisikan semakin banyak, seperti serangga berkumpul di malam lembab. Kami pernah memberi kami makan. Kami masih ingat rasanya. Pak Wiryo mengangkat kendi air. Ia menyiram lantai di bekas lingkaran. Air menyebar, menghapus retakan tipis. Suara bisik berubah menjadi dengusan kecewa. Ibu Ratna membaca doa lebih keras. Raka ikut mengulang kata demi kata dengan suara kecil tetapi jelas. Doa itu seperti tali yang mengikat pikiran mereka agar tidak terlepas. Tiba-tiba terdengar suara pecahan dari araf kamar belakang. Sebuah piring jatuh sendiri. Tidak terlempar, hanya meluncur dari rak dan pecah pelan. Seperti peringatan, bukan serangan. Pak Wiryo masuk ke kamar itu. Di lantai terdapat bekas telapak tangan kecil, bukan berlumpur, melainkan seperti bekas air di kaca. Telapak itu mengarah ke pintu, lalu menghilang. Ini hanya sisa, bisiknya pada diri sendiri, bukan mereka. Namun hatinya tahu, sisa kadang lebih berbahaya daripada yang utuh, seperti racun dalam tubuh, sedikit tetapi terus bekerja. Malam berjalan lambat, tidak ada makhluk muncul. Tidak ada tawa, hanya bunyi jam dan napas keluarga yang tegan. Menjelang subuh, suara bisik akhirnya lenyap. Retakan di lantai tertutup sendiri, menyisakan garis tipis seperti bekas luka lama. Ketika ayam berkokok, Pak Wiryo duduk lemas. Keringat membasahi bajunya. Ibu Ratna memeluk Raka erat. Mereka sadar, kedamaian tidak datang sekali lalu selesai. Ia harus dijaga setiap malam. Seperti api kecil agar tidak padam atau berubah menjadi kebakaran. Pagi itu, Mbah Karto datang. Pak Wiryo menceritakan semuanya. Orang tua itu mengangguk pelan. Yang kau lihat tadi adalah sisa ikatan, seperti bau asap di pakaian setelah keluar dari rumah terbakar. Tidak ada api lagi, tapi baunya masih ada. Apakah mereka akan kembali? Tanya Pak Wiryo. Jika rumah ini kembali diisi ketakutan dan keserakahan, ya. Jika tidak, sisa itu akan kering dengan sendirinya. Pak Wiryo memandang halaman. Matahari naik perlahan. Cahaya menyentuh tanah bekas gudang. Tidak ada bayangan aneh. Tidak ada suara. Bab ini berakhir dengan satu kenyataan. Kegelapan tidak selalu datang dengan wajah dan suara. Kadang ia hadir sebagai sisa, sebagai kenangan, sebagai bisikan kecil yang menguji keteguhan, dan melawannya bukan dengan teriakan, melainkan dengan kesadaran setiap hari untuk tidak membuka pintu lama yang pernah membawa bencana. Sahur berikutnya berjalan sunyi. Sunyi yang berbeda, bukan sunyi penuh ancaman, melainkan sunyi seperti hutan setelah hujan panjang. Masih basah, masih berbau tanah, tetapi hidup kembali. Fajar terakhir Ramadan menyentuh rumah Pak Wiryo dengan cahaya lembut. Tidak ada bau tanah, tidak ada bisikan, tidak ada bayangan di lantai. Namun ketenangan itu terasa seperti kaca tipis yang bisa retak kapan saja. Raka berdiri di halaman, memandangi tanah bekas gudang yang kini ditumbuhi rumput baru. Daunnya masih muda, hijau pucat, seperti harapan yang belum kuat berdiri sendiri. Ibu Ratna menjemur kain putih di depan rumah. Angin mengibaskannya perlahan, seolah membersihkan sisa malam-malam kelam. Pak Wiryo duduk di bangku kayu, menatap matahari yang naik seperti janji yang ingin ditepati. Di dadanya masih tersimpan rasa was-was, tetapi juga tekad yang mulai mengeras. Mbah Karto datang menjelang sore membawa sekantung tanah dari sungai dan segenggam biji padi. Hari ini, pintu harus ditutup selamanya, katanya. Bukan dengan doa saja, tapi dengan hidup baru. Pak Wiryo mengangguk. Ia menggali tanah di bekas lingkaran lama. Setiap cangkul seperti mengubur ingatan buruk. Tanah sungai ditaburkan, lalu biji padi dimasukkan satu persatu. Raka ikut membantu dengan tangan kecilnya. Ibu Ratna menyiram air bersih. Tidak ada ritual gelap, hanya kerja sederhana seperti petani menanam harapan.
Malam datang. Waktu sahur terakhir tiba. Mereka duduk bersama di dapur. Nasi hangat mengepul, air putih bening, dan lampu minyak menyala tenang. Tidak ada suara aneh, tidak ada dingin yang menyusup tulang. Namun Pak Wiryo merasakan sesuatu bergerak di dadanya, seperti kenangan yang ingin bangkit. Tiba-tiba angin berhenti. Jam dinding berdetak lebih keras. Dari lantai dapur muncul noda gelap kecil. Bukan bentuk makhluk, hanya seperti bayangan yang kehilangan pemilik. Suara tipis terdengar, bukan dari dinding, melainkan dari dalam pikiran mereka. Kami masih ada. Raka menegang. Ibu Ratna memeluknya. Pak Wiryo berdiri. Tidak ada teriakan, tidak ada panik. Hanya satu napas panjang yang ia tarik, lalu dilepaskan perlahan. Kalian ada karena kami pernah membuka pintu, ucapnya tenang. Sekarang, pintu itu ditutup. Noda gelap bergerak pelan membentuk garis menuju tempat biji padi ditanam. Tanah bergetar halus, seperti jantung yang berdetak lemah. Kami ingin tinggal. Suara itu semakin lirih. Kami butuh ingatanmu. Pak Wiryo menatap tanah itu. Ingatan bukan makanan, ia hanya pelajaran. Ibu Ratna maju sambil menggenggam tangan Raka. Anak itu menatap noda gelap tanpa gemetar. Aku tidak takut, katanya. Aku mau hidup. Kalimat itu seperti angin yang memadamkan sumbu lilin. Noda gelap menyusut menjadi titik kecil, lalu menghilang ke dalam tanah. Tidak ada jeritan, tidak ada tawa, hanya keheningan yang berbeda, keheningan yang bersih. Lampu minyak tetap menyala. Nasi tetap hangat, air tidak beriak sendiri. Dapur terasa kembali menjadi dapur, bukan perbatasan dua dunia. Pak Wiryo duduk, lututnya lemas, bukan karena takut, melainkan karena beban yang selama ini ia pikul akhirnya runtuh. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia sadar bukan makhluk itu yang paling berbahaya, melainkan pilihannya sendiri di masa lalu. Ayam jantan berkokok. Cahaya subuh masuk melalui jendela. Daun padi kecil di halaman terlihat bergerak tertiup angin pagi, seperti tangan mungil yang melambai, bukan meminta, tetapi menyapa. Mbah Karto berdiri di depan rumah. Mulai hari ini, rumah ini milik manusia sepenuhnya, katanya. Tidak ada lagi pintu ke bawah tanah, tidak ada lagi janji palsu. Pak Wiryo mengangguk. Aku akan bekerja dengan tangan sendiri. Tidak akan mengambil jalan gelap. Ibu Ratna tersenyum tipis, senyum yang lahir dari lelah panjang. Raka berlari ke halaman, menginjak tanah baru dengan kaki telanjang. Ia tertawa. Tawa itu seperti suara lonceng kecil yang menandakan akhir musim dingin. Hari berlalu, minggu berganti, tanaman padi tumbuh perlahan. Tidak ada gangguan, tidak ada mimpi buruk. Rumah kembali dipenuhi suara biasa. Piring beradu, langkah kaki, percakapan ringan. Namun Pak Wiryo tidak pernah melupakan apa yang pernah terjadi. Ia menyimpan cerita itu bukan sebagai luka, melainkan sebagai pagar. Setiap kali ia melihat tanah bekas gudang, ia teringat bahwa kekayaan yang datang tanpa usaha adalah undangan bagi kegelapan. Ia mengajarkan Raka satu hal sederhana. Kalau lapar, cari makanan dengan kerja. Kalau susah, minta tolong pada manusia, bukan pada yang tak terlihat. Raka mengangguk. Anak itu tumbuh tanpa bayangan di matanya. Ia berlari di sawah, bermain di bawah matahari, dan tidur tanpa takut pada malam. Cerita ini berakhir bukan dengan teriakan, bukan dengan makhluk jatuh terbakar, melainkan dengan kesadaran. Seperti pintu yang ditutup perlahan bukan dibanting. Gelap tidak diusir, tetapi ditinggalkan. Dan rumah kecil itu berdiri sebagai saksi bahwa kesalahan bisa ditebus, bukan dengan darah, melainkan dengan perubahan. Seperti tanah yang dulu retak kini ditanami padi, begitu pula hati Pak Wiryo, bekas luka menjadi ladang baru. Sahur terakhir itu tidak lagi menjadi batas antara dua dunia. Ia menjadi tanda awal kehidupan tanpa bayangan. Tidak ada lagi langkah kecil di dapur, tidak ada lagi bisikan di lantai. Hanya suara keluarga yang hidup, sederhana, dan jujur. Tapi yang paling menakutkan bukan makhluk dari bawah tanah.
melainkan keputusan Pak Wiryo di masa lalu yang hampir menghancurkan keluarganya sendiri. Jika pintu itu benar-benar sudah tertutup, mengapa setiap malam angin masih berhenti tepat di atas bekas gudang itu? Apakah semuanya benar-benar selesai, atau justru baru saja dimulai?